Menjelang akhir tahun 2024, kebahagiaan menyelimuti para pecinta timnas Indonesia. Pasalnya, harapan melaju ke Piala Dunia 2026 kembali mengudara. Indonesia telah berhasil menutup tahun 2024 dengan menduduki peringkat ketiga klasemen sementara ini di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 3. Lalu bagaimanakah perjuangan dan perjalanan serta drama yang terjadi selama timnas Indonesia mengarungi putaran ketiga sampai bisa di titik ini? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya, jangan ragu subscribe dan nyalakan loncengnya, karena pembahasan-pembahasan paling menarik tentang sepak bola mungkin hanya ada di channel Sobat Bola ini. Indonesia, Jepang. 27 Juni 2024, pembagian grup kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia resmi diundi. Indonesia yang saat itu ada di pot 6 harus rela terlempar di grup C bersama Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Di atas kertas, peluang Indonesia sangat kecil bisa bersaing di round 3 ini, mengingat dua perwakilan ASEAN sebelumnya, yakni Thailand dan Vietnam, hanya menjadi penghuni dasar klasmen. Maka dari itu, Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI memberi target kepada Coach Shin. Targetnya, Indonesia harus finish peringkat ketiga atau 4. 5 September 2024, bergulirnya kualifikasi Piala Dunia Round 3 Zona Asia. Coach Shin bersama timnas asuhannya terbang ke Arab Saudi. Dalam perjalanannya itu, tak ada nama Jordi Amat akibat cedera, serta absennya Justin Hubner akibat akumulasi kartu. Sebelum lawan Arab Saudi, Martin Paes, kiper keturunan Indonesia yang udah lama disumpah WNI, berhasil menyelesaikan masalahnya dan resmi bisa membela timnas Indonesia. Walaupun begitu, kabar awalnya Martin Paes belum bisa turun lawan Arab Saudi sebab terkendala administrasi. Sehari sebelum pertandingan, secara tak terduga, Martin Paes bisa turun bahkan langsung jadi starter. Namun tetap saja Arab Saudi diprediksi bakal menang. Akan tetapi, secara mengejutkan, timnas Indonesia berhasil curi 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Bahkan, Indonesia cetak gol lebih dahulu. Gol dicetak oleh Sandy Walsh dengan membelokkan arah tendangan Ragnar Oratmangun. Di pertandingan ini, Martin Paes menjadi sorotan. Debutnya sangat mendebarkan sekaligus membanggakan. Ia bertanggung jawab atas penalti Arab yang disebabkan oleh blundernya sendiri. Gelar pemain terbaik di pertandingan ini pun ia dapatkan. 4 hari kemudian, Indonesia menjamu Australia di GBK. Di pertandingan ini, Justin Hubner kembali memperkuat lini pertahanan Indonesia setelah masa hukuman akumulasi kartunya selesai. Dan lagi-lagi, secara mengejutkan, Indonesia berhasil menahan Australia. Padahal, Australia adalah langganan Piala Dunia. Dan Martin Paes kembali menjadi sorotan atas beberapa aksi penyelamatannya yang gemilang. 2 kali penghargaan MVP telah ia kantongi. Oktober 2024, Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina. Menjelang pertandingan lawan Bahrain dan Cina, kabar baik menghampiri Indonesia. Mads Hilgers, pemain keturunan yang sejak lama didambakan, akhirnya resmi jadi WNI bersama dengan Eliano Reinders, adik kandung dari Tijani. Dengan bertambahnya Mads dan Eliano, serta 2 poin yang dihasilkan Indonesia ketika menghadapi langganan Piala Dunia, yakni Australia dan Saudi, membuat harapan serta ekspektasi terhadap Indonesia di putaran ketiga ini melambung tinggi. Namun sayang, ekspektasi itu tak terpenuhi. Kemenangan di depan mata atas Bahrain harus sirna begitu saja akibat wasit asal Oman bernama Ahmed Alkaf yang tak pandai berhitung matematika. Sampai akhirnya Indonesia harus dipaksa menerima hasil imbang 2-2 atas Bahrain. Kinerja wasit yang kurang sportif membuat publik geram. Meme serta ejekan 90+6 sama dengan 99 bermunculan di mana-mana. Hashtag AFC Mafia pun mulai bertebaran. Sampai-sampai akun IG wasit Ahmad Alkaf dinonaktifkan. Serta akun IG milik timnas Bahrain harus menutup kolom komentar akibat serangan masif dari pencetak timnas Indonesia. Tak ingin larut karam dalam kekecewaan, timnas Indonesia lanjut fokus menghadapi Cina. Harapannya, Indonesia melampiaskan kekecewaan itu dengan melibas Cina dengan memenangkan pertandingan.
Apalagi saat itu, Cina ada di dasar klasmen setelah kalah di 3 pertandingan awal, 7-0 dibantai Jepang, 2-1 dilumat Arab, serta 3-1 dihajar Australia. Dengan begitu, publik Indonesia semakin percaya diri, pasti Indonesia bisa menang lawan Cina. Di pertandingan ini, STY merotasi sebagian line up. Tom Haye dan Rizky Ridho di bangku cadangkan, Eliano dicoret dari skuad dan menjadikan Asnawi sebagai kapten tim. Disinilah awal kredibilitas STY dipertanyakan. Dan benar saja, baru di babak pertama Indonesia kebobolan 2 gol. Memasuki babak kedua, Tom Haye dimainkan. Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan. Serangan dari berbagai sisi dilakukan. Akan tetapi, baru di menit 86, Tom Haye cetak gol memperkecil kedudukan. Skor 2-1, bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Akibat kekalahan 2-1 atas Cina, Coach Shin mulai disalahkan dan diserang warganet. Banyak yang beranggapan Sintayong terlalu meremehkan Cina dengan coba-coba merotasi starting line up. Kemudian, Asnawi Mangku Alam juga jadi sasaran empuk atas kekecewaan warganet akibat Asnawi tampil gerusak-gerusuk, sehingga segala amukan dan cacian mengarah kepadanya. Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI melakukan evaluasi, sampai dia mengatakan kepada Coach Shin, target minimal lolos ke putaran keempat adalah harga mati, tak ada tawar-menawar lagi. Itu harus masuk 4 besar ya di grup, jadi tidak ada tawar-menawar. 11 November 2024, Indonesia menjamu Jepang di GBK. Menjelang lawan Jepang, Indonesia kembali mendatangkan pemain keturunan, Kevin Dix namanya. Salah satu pemain yang juga sudah sejak lama didambakan jadi WNI karena segudang pengalamannya di level Eropa. Pemain yang pernah bermain di Liga Champions melawan pemain-pemain ternama. Tentu saja, segala kemampuan dan pengalaman di level tertinggi Eropa sangat dinantikan kontribusinya terhadap timnas Indonesia. Apalagi setelah Mads Hilgers dipastikan absen sebab cedera hamstring yang ia alami di klubnya FC Twente. Selain itu, ada satu nama pemain keturunan berposisi striker, yakni Oli Romani. Secara mengejutkan, ia datang ke Jakarta guna menonton Indonesia kontra Jepang. Di atas kertas, kualitas Jepang jauh di atas Indonesia. Target dapat menang melawan Jepang dinilai sangatlah tidak realistis. Maka dari itu, Indonesia ditargetkan syukur-syukur bisa curi 1 poin, dan kalaupun kalah tidak terlalu banyak gol. Pertandingan lawan Jepang dimulai. Kevin Dix menjalani debutnya, dan lagi-lagi Eliano Randers dicoret dari skuad Indonesia. Dalam debutnya, Kevin Dix mengalami cedera lutut hingga harus ditarik keluar lapangan dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Sebenarnya, Indonesia di menit-menit awal mendapatkan beberapa peluang emas, namun sayang gagal dikonversikan menjadi gol. Dan pada akhirnya, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 4-0 tanpa balas. Kemarahan terhadap wasit yang merampok kemenangan atas Bahrain. Kekecewaan terhadap kekalahan 2-1 atas China akibat Sintayong coba-coba rotasi starting line up dan dibantai 4-0 oleh Jepang, serta dicoretnya Eliano Randers tanpa alasan yang jelas, membuat kemarahan publik pecinta timnas Indonesia akhirnya pecah. Para pembenci STY kembali muncul ke permukaan hingga hashtag STY out kembali bertebaran, termasuk dari pengamat sepak bola yang namanya tak asing lagi di telinga publik pecinta timnas Indonesia. Iya, Bung Towel namanya. Dengan lantang ia menuliskan STY harus mundur. Dan juga para pandit dengan tegas mengkritik taktik Sintayong. Bahkan Pak Erick Thohir sampai menyatakan akan mundur jika di dalam tubuh timnas Indonesia tak lagi sama-sama percaya terhadap proyek yang ia kerjakan. Because otherwise, I'm willing to step down. Situasi yang sangat berat bagi Sintayong serta seluruh pemain Indonesia. Kekalahan 4-0 dari Jepang menjadikan Indonesia terbenam di dasar klasmen sementara dengan poin 3. Di sisi lain, calon striker anyar Indonesia, Oli Romani, tertunduk lesu saat melihat Indonesia dibantai Jepang. Untungnya, ia tetap percaya terhadap proses dan progres timnas Indonesia dalam menuju Piala Dunia. Dan dia siap jadi WNI dan siap menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hi Oli, welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia.
Selasa, 19 November 2024, Indonesia menjamu Arab Saudi leg kedua. Laga ini menjadi laga pertaruhan bagi Coach Shin. Nasib kepelatihannya seakan ditentukan dalam pertandingan ini. Layaknya partai final, mau nggak mau Indonesia harus menang supaya kembali pada jalur yang ditargetkan. Kevin Dix absen di pertandingan ini. Sehari sebelum laga dimulai, ia harus terbang kembali ke klubnya untuk pemulihan cederanya di Copenhagen, sebuah debut yang menyakitkan baginya. Segala evaluasi terhadap kelemahan tim mulai diperbaiki. Seluruh tim fokus dan berlatih dengan serius, termasuk penjaga gawang yang fokus latihan clearance bola dengan sempurna agar tak lagi blunder. Coach Sintayong sedikit merubah strategi. Kali ini Marcelino ditempatkan sebagai gelandang serang, dan akhirnya Eliano Renders masuk dalam skuad Indonesia di pertandingan melawan Arab Saudi. Pertandingan baru berjalan beberapa menit, Marcelino udah nyaris cetak gol, dan beberapa peluang besar tercipta bagi Indonesia. Barulah di menit 32, Marcelino berhasil cetak gol pembuka lewat skema serangan balik cepat dari sisi kiri. Dan pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-57, Marcelino kembali cetak gol. Kali ini serangan balik lewat sisi kanan, sebuah gol yang cantik dan cerdik dari Marcelino. Marcelino pun melakukan selebrasi ikonik dengan duduk di atas kursi. Sungguh selebrasi yang dingin sekali. Skor 2-0 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan perdana yang diraih Indonesia membuat asa dan peluang melaju ke Piala Dunia kembali terbuka lebar. Apalagi di pertandingan lain, Cina kalah 3-1 oleh Jepang dan Bahrain imbang 2-2 lawan Australia. Dengan hasil ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan poin 6, hanya selisih 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Grup C emang berjalan sangat ketat, saling mengalahkan kecuali bagi Jepang. Jepang sendiri ada di puncak klasmen dengan poin 16, Australia di peringkat kedua dengan poin 7. Sementara Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina masing-masing raih poin 6. Artinya, finish di peringkat kedua agar langsung lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar bagi masing-masing negara, termasuk Indonesia. Dengan hasil ini, para pecinta sepak bola, khususnya timnas Indonesia, kembali bersemangat. Harapan kembali mengudara bersama Garuda yang terbang tinggi usai kalahkan Arab Saudi. Kemenangan yang sangat berarti, nasib Sintayong terselamatkan. Pak Erick Thohir kembali tertawa, dan seluruh pemain merasa lega. Serta dalam menyongsong pergantian tahun dari 2024 ke 2025, publik Indonesia dapat tersenyum bahagia. Selanjutnya, kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terus gaungkan doa dan dukungan untuk timnas Indonesia. Semoga Indonesia dapat masuk Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sampai jumpa.